ketika kita diciptakan di dalam rahim ibu kita, sebelum ditiupkan ruh, malaikat sudah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi, untuk menulis rezekinya, amalnya, ajalnya, termasuk amsakiyun huwa au sa'idun, apakah dia itu sengsara atau bahagia hidupnya. Itu sudah Allah atur, sudah ditentukan bahkan sejak kita ada di rahim ibu kita, sebelum ditiupkan ruh kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bentuk rububiyah atau bentuk konkret kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi Allah berikan rezeki, berikan nikmat, Allah atur kita saat dimana kita tidak punya kekuasaan untuk bergerak, bahkan ketika kita masih tidak punya kekuatan. Tapi rezeki itu datang kepada kita sehingga kita bisa tumbuh di dalam rahim ibu kita yang sempit itu sampai akhirnya keluar, lalu bertumbuh lagi dan seterusnya sampai tua. Nah, itu yang dimaksud Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kalimat berikutnya beliau mengatakan, wa huwa ma'budi, dan dia Allah itu adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Nah, ini penting ya pernyataan seperti ini. Allahu ma'budi wala ma'budali siwahu, atau laisa li ma'budun siwahu. Ini pernyataan yang penting kita sampaikan, bahwa Allah lah sesembahanku dan tidak ada sesembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu ikrarnya. Kita menetapkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu. Maka cerminan bahwa kita itu beriman kepada Allah, kita ucapkan kalimat tauhid. Nah, itu yang paling pokok ya. Kita ngucapin la ilaha illallah. Itu maknanya artinya apa? Allahu ma'budi wa laisa li ma'budun siwahu. Allah itulah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa demikian? Kenapa kita harus mengucapkan itu? Karena selain Allah tidak pantas disembah. Gitu. Yang pantas disembah itu an yakuna walladzi yastahiqu an yakuna ma'budan, zat yang berhak untuk dijadikan sesembahan adalah siapa? Al-qadiru alal khalqi, zat yang mampu menciptakan. Ya. Sementara waman la yaqdiru alal khalqi la yastahiqu an yakuna ma'budan. Sesuatu yang tidak mampu menciptakan maka tidak pantas dijadikan sesembahan. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita mengucapkan bahwa Allah lah sesembahanku, tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita yakin betul Allah adalah sang pencipta. Allah zat yang maha menciptakan, mampu menciptakan. Maka selain Allah tidak mampu menciptakan, karenanya dia tidak boleh dijadikan sesembahan. Allah yang mendatangkan,
manfaat, Allah yang mengizinkan kita terkena madarat, Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan kita, membangkitkan kita kelak. Selain Allah tidak bisa. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 3 Allah mengatakan wattakhadhu min dunihi aliha, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. La yakhluquna syai'an, padahal yang dijadikan Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan merekalah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, bahkan mereka itu tidak bisa mengendalikan untuk diri mereka sendiri, misalnya untuk mencegah bahaya atau untuk mendatangkan manfaat, itu pun nggak bisa. Kita ini makhluk itu nggak bisa. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, dan mereka itu tidak bisa menghidupkan, juga tidak bisa mematikan, wala nusyura, dan tidak pula bisa membangkitkan. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena begitu maka mereka selain Allah itu tidak layak disembah. Jadi syarat sesuatu yang bisa disembah itu setidak-tidaknya berdasarkan ayat ini ada 7 sifat, sab'atu awsafin. Nah, itu ya. Apa sifat pertama? Zat yang boleh disembah. 1, dia mampu menciptakan. Apa Bapak Ibu? Mampu menciptakan. Kedua, dia tidak diciptakan. Ketiga, dia bisa menolak madarat. Keempat, dia bisa mendatangkan manfaat. Yang kelima, dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Yang keenam, yang ketujuh bisa membangkitkan. Nah, ini hanya Allah yang bisa. Selain Allah nggak bisa. Ada 7 sifat yang apabila ke-7 sifat ini dipenuhi, berarti dia berhak untuk dijadikan sesembahan. Sifat pertama, mampu menciptakan. Yang kedua, tidak diciptakan. Yang ketiga, mampu menolak madarat. Yang keempat, mampu mendatangkan manfaat. Yang kelima, mampu mematikan. Yang keenam, mampu menghidupkan. Yang ketujuh, mampu membangkitkan kembali setelah dia mati. Siapa yang bisa? Ya hanya Allah. 7 sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Dulu Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, katanya. Aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun. Lalu ditanya, apa kamu bisa mematikan orang? Menghidupkan orang? Bisa. Jadi yang disebut Rob, Tuhan itu dia syaratnya harus bisa menghidupkan, bisa mematikan. Di antaranya dari 7 sifat tadi kan ada itu. Fir'aun bilang, gampang bisa saya. Coba datangkan 2 orang sini. Akhirnya didatangkanlah 2 orang. Fir'aun ingin menunjukkan kalau dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Akhirnya salah satu dari 2 orang itu ditebas lehernya oleh si Fir'aun. Mati enggak? Mati enggak? Kata Fir'aun, aku bisa mematikan. Mati dia. Loh terus piye caranya, bahasa kitanya? Kamu bisa menghidupkan. Satu lagi,
Ini dia kubiarkan hidup. Karena tidak ditebas lehernya kan. Dia ngerasa itulah caraku bisa menghidupkan. Nah ini argumennya orang jahil ya. Argumennya orang bodoh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Apakah dia bisa menolak madarat? Nggak bisa. Makanya ketika dia mengejar Nabiullah Musa alaihi salam di Laut Merah yang sudah terbelah oleh mukjizat Allah kepada Nabi Musa, waktu dia berada di tengah jalan tengah laut itu tenggelam. Bisa nggak dia menyelamatkan dirinya? Nggak bisa. Akhirnya mati. Nah ini bukti bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan walaupun dia mengatakan ana Rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah itu penjelasan dari kata wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Lalu Bapak Ibu dan sekalian, wad dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dari suratul Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini dalilnya. Wa kullu ma siwallahi alamun. Dan setiap sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Jadi kita ini alam. Ya. Apa itu apa makna alam? Nah. Bapak Ibu, kita sering mendengar ada istilah alam raya. Alam raya ya. Bumi alam raya ini. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan kata Rabbil Alamin, jadi Allah itu Tuhan pemelihara seluruh alam. Nah, di laut ada banyak alam, di darat ada banyak alam. Katanya begitu ya. Di udara juga ada alam. Maka semua pemeliharanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau ada yang mengatakan alam itu ada alam barzah, ada alam rahim, ada alam dunia katanya, dan macam-macam. Ketika mereka menafsirkan kata alamin. Tapi sebenarnya tadi kata alam itu ya, kenapa disebut alam? Menurut keterangan Syekh Al-Fauzan, li'annahu alamatun ala khaliqihi wa mawjudihi ya, wa malikihi. Karena alam ini merupakan tanda akan adanya sang pencipta, tanda akan adanya yang bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ada, dan tanda bahwasannya hal itu menunjukkan ada rajanya, ada penguasanya. Ya, alama ala malikihi. Nah, itu Bapak. Jadi alam itu dari kata alamah. Dalam bahasa Indonesia kata alamat itu sudah diadopsi kan menjadi bahasa kita. Apa alamat itu Bapak Ibu? Alamat rumahmu di mana? Gitu kan? Itu artinya tanda. Alamat itu tanda. Nah, jadi kenapa kita adalah salah satu dari alam raya disebut dengan alam? Karena semua merupakan tanda akan keberadaan zat yang menciptakannya, tanda akan adanya zat yang mewujudkannya, tanda akan adanya zat yang menguasainya. Maka disebutlah alam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Wa kullu ma siwallahi alamun, maka segala sesuatu selain Allah disebut alam, dan
saya sendiri, ya wa ana wahidun min zalikal alam. Saya sendiri saya juga termasuk bagian daripada alam tersebut, atau tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Nah, jadi Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian keterangan berikutnya, ya. Wa idza qila laka bima arafta rabbaka. Ya. Apabila kamu ditanya bima arafta rabbaka, dengan apa engkau bisa mengetahui Tuhanmu? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ada orang tanya sama kita, Tuhan itu ada enggak? Apa jawaban kita? Ada. Bagaimana engkau bisa mengetahui Tuhanmu itu ada? Apa jawabannya? Nah, salah satu di antaranya dari ciptaannya. Kita tahu Allah itu ada karena ada ciptaannya. Maka dalam bab ini Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalau ada orang tanya kepadamu bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, aku tahu Allah itu ada, aku mengenal Allah dengan ayatnya. Ayat itu ya tanda. Dan dengan makhluknya. Maka lewat ayat-ayat Allah dan lewat makhluk Allah itulah aku tahu bahwa Allah itu ada, yang menciptakan itu semua. Allah itu ada. Aku tahu Allah itu ada karena ada tanda-tandanya, ada makhluknya. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, kalau kita bicara ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama disebut al-ayah asy-syar'iyyah, ayat-ayat syar'i. Apa itu ayat-ayat syar'i? Maksudnya adalah, ya, ayat syar'iyah itu adalah apa? Al-wahyu alladzi ja'at bihi ar-rusul. Bahwa ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Jadi, nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ayat yang pertama disebut ayat syar'iyah, yaitu berupa wahyu yang dibawa oleh para rasul. Itu merupakan ayatun min ayatillahi ta'ala, merupakan ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 9 Allah mengatakan, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat bayyinat, tanda-tanda yang jelas, ya. Tanda-tanda yang jelas atau ayat-ayat yang jelas. Nah, yaitu berupa wahyu, ya. Wahyu yang kalau dalam bahasa kita sekarang, wahyu itu yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa Al-Quran. Itu ayat-ayat syariah. Ya, tentu saja juga termasuk hadis-hadis Nabi SAW. Itu tanda-tanda kuasanya Allah Ta'ala. Nah, maka dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran bukan tanda, salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Al-Quran itu adalah suatu mukjizat besar yang Allah berikan kepada Rasul Muhammad SAW. Dan kalau kita mau buka Al-Quran, kita baca Al-Quran secara jeli, kira-kira kita mendapatkan ada kekeliruan atau tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Nah, sampai Allah katakan, walau kana min indi ghairillahi, ya, andai kata Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan
kasiro. Niscaya kita akan mendapatkan ikhtilafan kasiro. Apa maknanya? Perbedaan yang banyak. Nah, itu kalau bukan dari Allah Ta'ala. Tapi karena Al-Quran ini dari Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun kejanggalan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, ayat syar'iyah juga itu merupakan ya, atau qomat bimasolihil ibad wahiyya kafilatun bisa'adatihim fi dinihim wa dunyahum. Ayat-ayat syariah ini ada dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba. Ya, ada dalam rangka apa? Mewujudkan kemaslahatan para hamba. Al-Quran turun itu untuk kemaslahatan. Bahkan wahiyya kafilatun bisa'adatihim fi dinihim wa dunyahum. Bahkan ayat-ayat syariah ini bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia maupun di akhirat atau dalam urusan agama. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam urusan agama maupun urusan dunia kita dengan Al-Quran. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu termasuk ayat syariah ini, Al-Quran yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi para hamba. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, keterangan tentang ayat syariah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bukan berupa bacaan, bukan pula berupa tulisan huruf-huruf. Ayat kauniyah ya. Kalau ayat syariah itu. Kalau ayat kauniyah apa? Wal ayatul kauniyatu hiyal makhluqat. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah itu adalah adanya makhluk. Seperti apa? Adanya langit, as-samawatu wal ardu wal insanu wal hayawanu wan nabatu wa ghairu dzalik. Itu semua ayat-ayat kauniyah ya. Langit, bumi, adanya manusia, adanya hewan. Nah, itu tanda kekuasaan Allah berupa ayat kauniyah. Jelas ya, ibu-ibu dan jamaah sekalian? Nah, lalu dirinci pada kalimat berikutnya, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, adanya 7 lapis langit dan adanya 7 lapis bumi. Nah, itu semua merupakan tanda-tanda kauniyah ya. Ayat al-kauniyah. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi itu juga merupakan ayat min ayatillahi jalla jalalu. Tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah jalla jalalu. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu cara kita mengetahui Allah. Karena ada ayatnya, ada makhluknya. Nah. Lalu dirinci lagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya adalah al-lail, an-nahar, asyamsu ya, wal qamar. Nah,
Wa min makhluqatihis samawati sab'u wal araduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Itu. Tadi malam dan siang. Adanya malam, adanya siang Bapak Ibu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Malam kita bisa tidur, siang kita bisa beraktivitas atau bekerja. Nah, maka penting kita memahami bahwa malam itu sebenarnya di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Lalu di dalam catatan kaki atau di dalam keterangan dari Syekh Al-Fauzan ya, adanya matahari dan bulan. Jadi selain malam dan siang juga adanya matahari dan bulan. Itu juga menunjukkan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ya fungsinya antara matahari dan bulan tersebut. Nah, dan bahkan itu dianggap apa? Adanya matahari dan bulan ya yang kita bisa saksikan ya di alam raya ini itu merupakan tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dan manfaatnya banyak sekali. Ya, matahari bersinar, bulan bercahaya. Lalu dengan matahari kita bisa apa? Menentukan waktu-waktu sholat. Dengan peredaran bulan kita bisa menentukan pergantian bulan. Maka ada ru'yatul hilal dan seterusnya. Kita bisa menghisab, kita bisa tahu bilangan tahun dan seterusnya. Nah, itu nanti ayatnya disebutkan dalam surah Yunus ayat kelima ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu ya adadas sinina wal hisab. Itu ayatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Lalu Allah telah menetapkan tempat-tempat beredarnya, poros edarnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan hisab ya. Ada dasini wal hisab. Ya, baik. Itu dia keterangan Bapak Ibu dan jamaah sekalian dari ya, kalimat bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dalil lainnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surah dalam surah Ghafir ayat 57 ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa buka di halaman berapa itu? Surah Ghafir. Kalau di kitab Bapak Ibu berarti halaman 22. Ghafir, ada nggak surah Ghafir? Atau dalam surah Fusilat ayat 37 ya. Surah Fusilat ayat 37. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Itu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari,
Jangan pula bersujud kepada bulan, tapi bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Jika kalian hanya beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ayat ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kita tahu adanya Allah dari makhluknya. Maka kita jangan menyembah makhluk berupa matahari, berupa bulan, jangan. Karena mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau mau sujud beribadah, sujudlah hanya kepada Allah. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, lalu yang terakhir, ya, di antara dalil yang menunjukkan adanya ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala berupa ayat kauniyah, disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Bisa dibuka halaman 22 dan 23 itu ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yugsil lailan nahara. Ya. Dia menutupkan malam kepada siang. Ya. Kemudian yatlubuhu hasisa. Yang mengikutinya dengan cepat. Siang malam itu saling mengikuti satu sama lain ya. Yatlubuhu hasisa was-samsa wal qamar wan nujuma. Dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan an-nujum ya. Wan nujuma, bintang-bintang musakhkharatin bi amrihi, yang tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu. Ketahuilah bahwa segala penciptaan wal amru dan segala urusan hanyalah menjadi milik Allah. Ya. Lahu al khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah. Ya. Dan Allah adalah Tuhan semesta alam. Itu bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ya, di antara tanda-tanda adanya Allah Ta'ala adalah adanya makhluk dan adanya alam ini ya, termasuk tadi adanya siang, malam, matahari, bulan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bumi dan langit itu diciptakan duluan mana? Ya, bumi dan langit diciptakan oleh Allah duluan mana? Duluan bumi. Duluan bumi, bukan duluan langit. Mana buktinya kalau ya, bumi itu lebih dulu diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada langit. Nah, buktinya ada nanti dalam surah Fusilat. Ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibuka ya surah Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Ketiga ayat ini, 4 ayat ya, 9, 10, 11, 12 menerangkan bahwa proses penciptaan langit dan bumi ya, yang pertama bumi dulu, baru kemudian langit. Silakan dibuka
Surah Fussilat ayat 9 sampai ayat berapa? 12. Ada yang sudah ketemu? Coba ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah ketemu, antum baca. Surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Siapa yang mau dapat pahala baca Al-Quran? Ya, silakan Bu. Yang lain tolong dengarkan. Yang keras Bu ya. Ya, baca dulu artinya Bu. Terus sampai ayat 12 Bu. Oh maaf, ayat 9 tadi ada nggak keterangan bumi diciptakan berapa hari? Khalaqal ardo fi yaumain. 2 masa itu 2 hari maksudnya Bu ya. Masa itu maksudnya hari, yaum itu hari. Jadi bumi Allah ciptakan dalam 2 hari. Oke. Terus Bu, ayat 10-nya. Ya, artinya Bu? Padanya itu apa? Padanya di situ kira-kira nyahnya kembali kemana? Dan dia Allah ciptakan padanya apa? Maknanya itu apa coba? Bumi. Allah ciptakan pada bumi apa Bu? Gunung-gunung yang kokoh di atasnya, di atas bumi ya. Terus sedikit lagi. Oke. Dalam 4 masa, dalam 4 hari. Ayat 10 ini menjelaskan setelah Allah ciptakan bumi dalam 2 hari, lalu Allah ciptakan seluruh isinya, gunung-gunungnya dan ya semua tadi. Wa qaddara fiha aqwataha. Ya, pepohonannya, biji-bijiannya, buah-buahannya dan seterusnya sebagai makanan ya. Bagi para penghuni yang ada di atas muka bumi untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala juga dalam 2 hari. Berarti kalau di total bumi diciptakan 2 hari, segala dan seluruh isinya diciptakan 2 hari, totalnya berapa hari? Arba'atu fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Jadi 2 sama 2 kan jadi 4. Buminya dulu diciptakan, lalu isinya. Nah itu terjadi fi arba'ati ayyam, dalam 4 masa atau 4 hari. Nah terus Bu, ayat ke-11-nya. Artinya Bu. Nah, kemudian Allah menuju ke langit terus. Nah, ketika bumi sudah jadi, seluruh isinya sudah jadi, Allah naik ke atas. Waktu itu langit masih berupa apa? Masih berupa asap. Berarti langit sudah jadi belum? Belum. Bumi udah jadi?
Udah. Berarti langit dan bumi duluan mana? Dulu bumi. Ini dalilnya. Oke, terus? Iya. Oke. Terakhir. Ayat ke-12-nya. Artinya Bu? Nah, diciptakan 7 langit dalam 2 hari. Dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan kitab-kitab dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah kemampuan Allah yang maha perkasa. Nah, jelas ya. Jadi surah Fussilat ayat 9 sampai 12 ini menerangkan bahwa proses penciptaan langit dan bumi itu bumi duluan. Diciptakan selama 2 hari. Lalu segala isinya juga dalam 2 hari. Lalu naik ke atas, waktu itu langit masih berupa asap. Lalu Allah ciptakan langit juga fiyaumain, dalam 2 hari. Jadi 7 lapis langit dan bumi total diciptakan oleh Allah Ta'ala berapa hari? Berapa hari? 6 hari. Benar ya? Nah, coba buka surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah ayat 4 atau ayat 5 ya. Allahul Ladzi itu. Ada ayat yang awalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi ayat berapa itu, Pak? Ayat 4 ya. Ya. Betul nggak bunyi ayatnya? Allahul ladzi, benar ya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa alal arsy. Terus malakum bihi apala tatadzakkarun. Nah, di situ ada keterangan bahwasannya dialah Allah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi ya, dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa fi sittati ayyam. Nah, jadi 6 hari itu 2 hari bumi diciptakan, terus 2 hari lagi segala isinya diciptakan, 2 hari lagi 7 lapis langit diciptakan. Nah, itu dalam surah As-Sajadah ayat 4 ya. Ayat 4. Rinciannya tadi dalam surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 2. Ayat 9 sampai ayat 12. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian ya. Sampai sini dulu. Nah, dari itulah kita tahu bahwa Allah itu ada ya. Dari makhluk-makhluknya, termasuk dari ayat-ayatnya. Nah, itu. Ketika ada orang tanya, bima arabta rabbaka, dengan apa kamu bisa tahu Tuhanmu itu? Qul, katakan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Ya, termasuk dengan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu ada karena kita ada yang menciptakan. Karena kita ada yang mengatur.
Nah, kalau kita renungkan Bapak Ibu ya, bayangkan, ini gimana jari kita bisa bergerak, gitu kan? Bagaimana kita makan lalu diolah di dalam tubuh kita, lalu kemudian persendian kita, urat-urat nadi kita, desusnya bisa terus bergerak ya. Jantung kita terus memompa darah misalnya. Otak kita berpikir bahkan bisa menyimpan ribuan data. Itu gimana? Nah, pasti ada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situlah kita tahu Allah itu ada. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi sampai halaman 23 ya. Sampai sini dulu ya. Selebihnya sebelum diakhiri dan sebelum dihadirkan hidangan makan siang, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Kalau ada yang merubah wajah manusia misalnya, itu hukumnya gimana? Ya. Apakah menyaingi Allah atau bagaimana? Operasi itu. Baik. Merubah wajah ya, itu dibolehkan atau tidak? Ya. Biar kelihatan tambah mancung ya gitu ya misalnya, tambah tiris gitu ya, apa namanya? Tirus bukan tiris ya, tambah tirus dan seterusnya. Itu boleh atau tidak? Itu dilarang ya, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mengikir gigi, mencukur alis. Nah, itu nggak boleh. Nah, kecuali mungkin karena disiram air keras atau terbakar gitu Bu ya. Kecelakaan naik pesawat, jatuh, kebakar, hancur ini. Nah, itu boleh istilahnya diperbaiki, dioperasi. Tapi kalau nggak ada uzur, ya normal biasa, terus dioperasi gitu ya, biar tambah mancung, tambah tirus dan seterusnya. Nah, itu termasuk merubah ciptaan Allah, dan itu ya termasuk tato alis. Nah, itu sakit atau tidak kalau tidak dibehel? Nah, ya misalnya gitu ya. Ya. Selama tidak dikikir, tidak dikurangi, ada masalah. Ya, itu ada yang terkurangi atau tidak? Ada yang dikikis. Ya, berarti. Nah, Kak, tadi kalau dia mengikir, ada yang dikurangi. Nah, itu termasuk yang dilarang Bapak Ibu ya. Karena ada hadisnya dari Nabi ya. Jadi gini hadisnya. Nah, itu termasuk namanya al-mutafallijat. Ya. Al-mutafallijat itu orang yang dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dilaknat itu berarti dia tidak termasuk dosa besar ya? Nah, ya itu ancaman, artinya dosa besar. Jadi dalam hadis begini Bu, la'anallahul wasimatu, la'anallahul wasimati wal mustausimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husn al mughayyirati ya khalqallahi mali la al'anu man la'anahu Rasulullah SAW wa huwa fi kitabillah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sesungguhnya Allah melaknat orang yang ditato, al-washimat wal mustaushimat, orang yang minta ditato itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, wal mutanammisat, mutanammisat itu yang menghilangkan bulu alis, dicukur lalu ditato itu ya. Itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk al-mutafallijat. Ya, mutafallijat itu tadi yang
merenggangkan gigi, nanam mengikir gigi itu ya. Nah, untuk kesehatan. nah tadi di situ disebutkan alasannya lil apa tadi? Lil husn. Kalau tujuannya supaya terlihat indah, itu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau karena sakit, itu lain. Kalau karena uzurnya sakit itu dibolehkan. Tapi kalau untuk memperindah, mempercantik, nah itu yang dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tahu ilmunya gimana? Kalau belum tahu ilmunya semoga dimaafkan. Nah, gitu ya. Nah, karena itu semua dianggap al-mughayyirati khalqallah. Karena itu dianggap sebagai orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Yaitu, Bu. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari tadi. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Soalnya itu udah menjadi bisnis dentis kan. Nah, Ya, maka kita sebagai wanita muslimah harus paham masalah ini. Jadi, buat apa tampil cantik tapi dengan melanggar syariat Allah ya, syariat Islam. Cantik tapi dilaknat. Nah, coba bagaimana? Mau? Ya, dan itu banyak. Artis-artis itu kan nggak peduli, mungkin nggak pernah ngaji seperti ini, nggak ngerti dia. Bahkan dia keluar uang ratusan juta nggak ada masalah. Apa, Bu? Nah, sodakohnya juga banyak katanya ya. Ya. Berarti pertanyaannya gini. Kan nggak apa-apa berbuat dosa, wong nanti sodakoh juga, gitu. Nah, sikap begitu menggampangkan berbuat dosa, wong nanti juga saya sodakoh kok. Itu bagus atau tidak kira-kira? Nah, itu namanya meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pasti sodakohnya diterima? Ada enggak jaminan pasti diterima? Belum tentu. Nah, itu. Iya, apalagi misalnya uang yang dia sodakoh dari bisnis yang dilarang. Kan Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Kalau harta yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak baik, tidak thayyib, diterima enggak sedekahnya? Tidak, sama seperti orang korupsi. Lalu hasil korupsinya itu dia sedekahkan untuk bangun masjid, pesantren dan seterusnya. Ada enggak pahalanya di sisi Allah? Tidak. Kenapa? Cara mendapatkannya tidak baik. Bisnis kecantikan tapi melanggar larangan Allah Ta'ala. Ngikir gigi, menggundul alis, mentato, uangnya banyak. Lalu dia pakai sodakoh, diterima nggak sodakohnya? Diterima atau tidak? Oleh Allah tidak diterima. Ya itu, Bu. Termasuk kalau main saham itu gimana? Nah, banyak kan? sebaiknya perkara-perkara yang kita tidak tahu persis atau subhat kita tinggalin aja. Ya itu, Bu. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, tadi ada lagi ibu-ibu yang lain? Ya silakan, Bu. Ya, Ibu dulu. Asar itu kan kemarin kan saya dapat informasi Ya. pas bulan kajian itu ada sholat sunnah sebelum asar 6 kali dan sebelum isya 6 kali. Bila bisa menjalankan itu maka akan dibukakan pintu surga khusus. Itu ada dalilnya. Sholat 6 rakaat sebelum asar, Sama setelah maghrib sebelum isya. 6 rakaat. Ya. Ya. Wallahu alam. Saya belum tahu, Bu. Sejauh ini saya belum pernah ya membaca ada dalil khusus ada sholat 6 rakaat sebelum asar. Gitu ya. Asar sama sebelum isya. Atau setelah maghrib. Maaf, sebelum isya ini setelah azan isya atau setelah maghrib sebelum azan isya? Sebelum sholat isya dan setelah sholat maghrib setelah sunnah yang biasa itu yang 6 rakaat setelah sholat maghrib dan 6 rakaat setelah azan isya sebelum isya. bisa. Itu ada nggak dalilnya? Nah, yaitu Ya jawabannya saya wallahu alam, saya belum tahu itu ya, belum pernah membaca. katanya ada Rasulullah juga. Baik. Nah kalau sebelum asal 2 rakaat ada.
Ya. Kalau itu ada, tapi kalau yang 6 wallahu a'lam bishawab ya. Itu, apalagi sampai disebutkan apa Bu? Baik. Nah, maka jawaban saya tadi wallahu a'lam. Saya belum tahu Bu ya. Saya belum tahu apakah ada dalil sahihnya atau tidak terkait dengan sholat 6 rakaat itu. Ya itu Bu. Jadi kan? Ya silakan. Ya. Ya, lagi sholat bersin. Ya. Ya, boleh. Jadi kalau kita bersin lagi sholat mengucapkan alhamdulillah itu boleh. Karena apa? Alhamdulillah termasuk salah satu bacaan dalam sholat. Ya kan? Ketika kita membaca Al-Fatihah ada alhamdulillah. Nah, maka para ulama ya membolehkan ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Tapi mentasmidnya ya, mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucap alhamdulillah, misalnya yarhamukallah, itu nggak boleh. Kita yang mendengar, ada teman kita di samping ya, misalnya dia bersin Hashim alhamdulillah, lalu kita jawab yarhamukallah, itu nggak boleh. Itu bisa membatalkan sholat karena itu di luar bacaan sholat. Yaitu Bu, kalau ucapan alhamdulillahnya dibolehkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, andai kata enggak mengucapkan juga enggak ada masalah. Di dalam khusus dalam sholat ya. Nah, tapi kalau di luar sholat kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengar dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Tapi dalam sholat menjawabnya itu tidak dianjurkan. Termasuk kalau ada pas kita sholat ada tamu assalamualaikum berkali-kali nggak boleh jawab. Iya, kalau kita lagi sholat ada tamu ngetok pintu, dia uluk salam, jangan dijawab. Nah, selesaikan dulu sholatnya, atau kalau mau sebagai tanda bahwa kita ada, dikeraskan bacaannya. Gitu. Ya, baik Mas Adit, monggo. Bumi. Ya. Berarti artinya dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Ya. Ini maksudnya ini ada hubungannya sama proses lamanya penciptaan nggak? Untuk kita. Yang 1000 tahun menurut kadar perhitunganmu. Ya. Itu sama ini sama satu harinya di surga atau neraka itu berapa lama? Dibanding dengan masa di bumi ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Adit. Yang pertama enggak ya. Jadi yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Itu bahasa Arabnya kan? Nah, jadi Allah mengatur urusan dari langit ke bumi dengan mengutus para malaikat. Nah, summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik lagi ke atas ke Allah Ta'ala. Fi yaumin, itu terjadi dalam satu hari. Miqdaruhu, yang menurut kadar ukuran kita adalah alfasana, selama 1000 tahun. Nah itu, kata alfasanah itu, Mas Adit, Bapak Ibu sekalian, itu menjelaskan tentang ya perjalanan malaikat turun dari langit ke bumi, lalu naik lagi ke atas, itu hanya dilakukan dalam satu hari oleh mereka. Tapi kalau menurut kadar perhitungan kita, itu sama dengan 1000 tahun. Nah, sehingga nanti ada yang mengatakan jarak, dalam hadis juga dikatakan jarak antara langit dan bumi ini adalah khamsumi'ati sana, 500 tahun menurut kadar perhitungan kita. Kalau bolak-balik berarti jadi berapa tahun? Jarak antara langit dan bumi adalah khamsumi'ati sana, 500
Jadi kalau bolak-balik jadi berapa tahun? 1000 tahun. Nah, itulah yang Allah terangkan dalam surah As-Sajdah. Nah, jadi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Yaitu Mas Adit ya. Terus yang terakhir, berapa perbedaan lamanya waktu akhirat dan dunia? Nah, ada beberapa riwayat ya, yang menjelaskan bahwa perbedaan antara waktu dunia akhirat itu, satu hari di akhirat sama dengan khamsuna alfasana. Khamsuna alfasana, 50.000 tahun. Itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa perbedaan waktu antara waktu akhirat dan waktu dunia itu adalah khamsuna alfasana. Berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan kata 50.000 tahun disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilum bi'adawi waqi lil kafirina laisa lahu dafi min Allahi dzil ma'arid ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin khamsina alfasana. Nah, fasbiru sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba dan seterusnya. Ada kata 50.000 tahun dalam surah Al-Ma'arij ya. Tapi tadi yang menerangkan bahwa satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia itu ada dalam hadis ya. Ada dalam riwayat hadis. Yaitu itu yang pernah kami baca Mas Adit ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena hidangan sudah ada di hadapan kita ya. Jadi kita rehat dulu, silakan dinikmati, jangan lupa berdoa. Ya, supaya berkah, dan jangan lupa berdoa juga setelah selesai makan supaya jadi penghapus dosa. Gimana doanya kalau habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Wah, gak ada yang hafal nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu gak hafal ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak ada yang hafal? Ada ya. Gimana Pak Singgi doanya Pak Singgi? Ya, ada doa setelah makan yang apabila kita baca ibu-ibu bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu. Silakan dinikmati. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.